Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan dengan mata kuliah pengantar pendidikan dan dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Aisyah, Andini Agustina Saputri, dan Mauijatil Hasanah. Tokoh-tokoh pendidikan Indonesia dan kontribusinya terhadap Indonesia, zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Tokoh pendidikan Indonesia yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Karena kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Cara mengajar beliau menerapkan metode Among. Among mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Sistem Among memberikan ciri jiwa merdeka. Cara mengajar dengan sistem Among yaitu mengenalkan, menanamkan, mewujudkan jiwa merdeka. Sistem Among mengharamkan hukuman disiplin dengan paksaan atau kekerasan karena itu akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Sistem Among dilaksanakan secara tuturi handayani. Bila perlu, perilaku anak boleh dikoreksi, namun tetap dilaksanakan dengan kasih sayang. Tokoh pendidikan yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Hari kelahirannya diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kartini. Beliau adalah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia dari suku Jawa. Peran Raden Ajeng Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu contoh kontribusi wanita dalam sejarah. Kartini mendobrak kondisi yang memprihatinkan tersebut dengan membangun sekolah khusus wanita. Selain itu, beliau juga mendirikan perpustakaan bagi anak-anak. Kartini dalam memajukan pendidikan Indonesia tertuang dalam karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini konsisten mengemukakan pentingnya pendidikan yang mengasah budi pekerti. Sekolah diperlukan dalam memajukan pendidikan. Pendidikan di sekolah juga harus dibarengi dengan pendidikan di keluarga. B. Zaman pengaruh Islam. Tokoh pendidikan Indonesia selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah tokoh pendidikan Indonesia sekaligus pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912. Dasar tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam pendidikan dan pengajaran agama Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan menanamkan keyakinan dan paham tentang Islam yang utuh. Sumbangan pemikirannya yaitu dengan usaha-usaha yang direalisasikan melalui A. Memasukkan pelajaran agama Islam ke dalam lembaga pendidikan milik kolonial Belanda. B. Penerapan sistem dan mengadopsi metode pendidikan Barat dalam lembaga pendidikan Islam. C. Memadukan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama merupakan faktor-faktor pembangunan yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan ini demikian luas. Pertama adalah pembangunan mikro, yaitu masalah-masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Sedangkan masalah pembangunan makro yaitu masalah-masalah di luar sistem pendidikan. Permasalahan pembangunan makro meliputi yang pertama, standar kompetensi lulusan atau bisa disebut kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua adalah standar pendidik dan tenaga pendidikan. Yang dimaksud adalah kriteria mengenai pendidik, penjabatan, dan
kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang ketiga adalah standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidik, kabupaten kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua adalah masalah pembangunan mikro. Masalah pembangunan mikro yang pertama meliputi persoalan ruang kelas. Jika ada sekolah, 2 kelas dijadikan 1 ruangan, maka solusinya adalah dibatasi atau digunakan papan yang tebal untuk membatasi kelas tersebut dan tidak mengganggu antar kelas lainnya. Yang kedua adalah kerusakan fasilitas buku laboratorium. Fasilitas di sebuah pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana ini akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa yang mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Yang ketiga adalah pendidikan guru. Dalam dunia pendidikan, keberadaan dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Saat ini kualitas guru sedang ditingkatkan, yang mulanya kebanyakan hanya berijazah D3, namun sekarang pemerintah membuat aturan yang menyatakan bahwa guru di Indonesia minimal harus menempuh pendidikan guru pada tingkat sarjana atau yang kita sebut S1, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan, merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta dan teknologi, adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Lalu ada perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas bereaksi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Dilihat dari tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang besar karena dapat mengisi perkembangan dominan efektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilannya di samping domisi kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi yang lain. Ada juga aspirasi masyarakat. Aspirasi terhadap pendidikan tidaklah perlu untuk diredam, justru sebaliknya harus tetap dibangkitkan dan ditingkatkan, utamanya pada masyarakat yang belum maju dan masyarakat di daerah terpencil, sebab aspirasi menjadi motor penggerak roda kemajuan. Lalu yang terakhir adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya terjadi karena yang pertama, letak geografis tempat tinggal dan masyarakat. Tinggalnya masih di daerah terpencil. Yang kedua adalah penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Andini. C. Solusi atau upaya dalam mengatasi berkembangnya masalah pendidikan. 1. Upaya dalam mengatasi masalah aktual pada berkembangnya masalah pendidikan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual yaitu 1. Pendidikan efektif. Perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. 2. Pelaksanaan dan ekstrakurikuler dipekerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. 3. Pemilihan siswa atau kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. 4.
Pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus, oleh karena tenaga kependidikan, khususnya guru, menjadi penyebab utama lainnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. 2. Manfaat teknologi informasi dalam upaya mengatasi masalah pendidikan pada era globalisasi. Pertama, sarana pelengkap dan pembantu dalam suatu proses kegiatan yang berjalan serba cepat dan tepat. 2. Alat bantu untuk mengambil, mengolah, menyimpan dan menyajikan informasi dengan cepat, tepat, dan efisien. 3. Bahan referensi dari berbagai aspek kegiatan dan mampu memberikan sajian data yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan wahana pembelajaran dan penyampaian materi pendidikan yang cepat, tepat, dan efisien. Demikian penyampaian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.